Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pembelajaran jarak jauh mata pelajaran matematika di kelas 8 saat ini. Dan saat ini pula kita sudah berada pada pertemuan yang ke-6. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar di masa pandemi COVID-19 saat ini. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar kiranya pembelajaran hari ini bisa bermakna, bisa bermanfaat bagi kalian, khususnya terkait dengan materi hari ini. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi terkait dengan unsur-unsur lingkaran, panjang busur, dan luas juring lingkaran. Hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan menentukan garis singgung lingkaran serta menentukan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran atau disingkat menjadi GSPLDL. Diharapkan kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Jadi materi 2 ini menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Diharapkan kalian dapat menentukan garis singgung lingkaran serta garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Oke, mengenal garis singgung lingkaran. Ayo kita amati gambar pada tabel ini terkait dengan perbedaan garis singgung dan bukan garis singgung lingkaran. Pada gambar yang di sebelah kiri ini terdapat sebuah garis yang memotong satu titik pada titik lingkaran. Titik tersebut dinamakan titik singgung. Sedangkan gambar di sebelah bukan merupakan garis singgung karena dia memotong lingkaran di dua titik. Jadi garis singgung itu hanya memotong satu titik pada lingkaran. Itu untuk perbedaan antara garis singgung dan bukan garis singgung. Perhatikan gambar di bawah. Andaikan A adalah titik singgung garis BA terhadap lingkaran O, buatlah dugaan tentang jarak antara titik pusat dengan titik singgung. Oke. Jarak antara titik pusat dengan titik singgung ataupun lengkungan pada lingkaran itu kira-kira disebut apa? Kemudian ukuran sudut yang terbentuk antara jari-jari lingkaran dengan garis singgung menurut kalian apa? Apakah lancip, B tumpul, atau C siku-siku? Silakan kalian jawab serta diskusikan jika mengalami kendala di dalam menentukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian kita lanjut ke garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Seperti yang diketahui sebelumnya, bahwa garis singgung lingkaran adalah garis yang menyinggung suatu lingkaran tepat di satu titik. Jadi, garis singgung lingkaran itu hanya menyinggung tepat satu titik pada lingkaran. Jadi kalau sudah lebih dari satu titik, dia bukan merupakan garis singgung. Jika sebelumnya lingkaran yang disinggung adalah satu, maka pada garis singgung persekutuan dua lingkaran, garis tersebut menyinggung dua lingkaran sekaligus. Jadi pada lingkaran yang pertama dan yang lingkaran kedua, garis singgung persekutuan dibedakan menjadi dua, yakni garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Pada kegiatan ini kita akan berusaha memahami garis singgung persekutuan luar terlebih dahulu. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas garis singgung persekutuan dalam. Bagaimana cara menentukan jarak dua titik singgung persekutuan luar dua lingkaran? Pada kegiatan berikut ini kita akan melakukan kegiatan untuk menentukan hubungan antara jarak antara kedua titik singgung jari-jari kedua lingkaran dengan jarak titik pusat kedua lingkaran. Oke, perhatikan gambar 7.6 ini. Garis FH itu adalah garis singgung persekutuan luar lingkaran P dan Q. Mari kita perhatikan gambar. Ada beberapa informasi penting yang kita peroleh. Yang pertama, ruas garis FH
yang ditunjukkan garis merah tegak lurus dengan jari-jari FP dan HQ. Oke, jadi kalau pada lingkaran P, garis FH itu tegak lurus dengan jari-jari FP, sedangkan pada lingkaran Q, garis singgung FH itu tegak lurus pada jari-jari HQ. Yang kedua, kita dapat membuat garis yang menghubungkan titik Q dengan titik S pada PF, sedemikian sehingga SF sama dengan R2. Oke, panjang SF itu sama dengan R2. Oke, pada gambar berikutnya. Oke, seperti ini. Jadi SF tadi merupakan R2. Berikut ini gambar yang diperoleh setelah dibuat ruas garis QS. Oke, perhatikan segi 4 SQHF. SQHF. Oke, terbentuk segi 4. Informasi yang pertama, panjang SF sama dengan HQ sama dengan R2. Oke, jadi panjang HQ itu sama dengan panjang SF, itu merupakan R2. Yang kedua, sudut SFH dan sudut QHF sama-sama sudut siku-siku. Oke, jelas ya, ada tanda siku-siku. Dari informasi pertama dan kedua tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa QS sejajar dengan FH, akibatnya sudut FSQ dan HQS adalah sudut siku-siku. Dengan kata lain, segi 4 SQHF adalah persegi panjang. Akibatnya adalah panjang QS sama dengan panjang FH. Oke, jelas ya. Sekarang mari kita perhatikan segitiga PSQ. Perhatikan beberapa informasi penting berikut. Oke, perhatikan segitiga PSQ. Oke, PSQ. Oke, ini ya yang ditunjukkan R1 kurang R2. Sudut QSP atau PSQ berperlurus dengan sudut QSR atau sudut QSR siku-siku, sehingga sudut QSP juga siku-siku. Dengan kata lain, segitiga PSQ berupa segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di S. Oke, jadi materi hari ini berkaitan kembali dengan materi di bab sebelumnya, yakni terkait dengan teorema Pitagoras. Jadi segitiga PSQ itu siku-siku pada titik S. Oke, jelas ya pada informasi ini. Yang kedua, panjang PS sama dengan R1 kurang R2 karena panjang FP tadi itu R1 sedangkan HQ R2. Jadi untuk menentukan panjang PS yaitu R1 kurang R2. Jadi R1 FP kurang R2 HQ. Jadi untuk menentukan panjang PS itu R1 kurang R2 rumusnya. Setelah kita mendapatkan informasi tersebut, kita dapat menentukan panjang QS yang merupakan garis singgung lingkaran yang sama artinya dengan garis FH tadi menggunakan teorema Pitagoras. Jika perhitunganmu benar, kalian akan mendapatkan bentuk berikut ini. Oke, kita dapat menentukan rumus seperti halnya ini. Seperti uraian sebelumnya, bahwa panjang QS sama dengan FH, sama dengan garis singgung persekutuan luar lingkaran P dan Q. Oke. Jadi QS ini adalah garis singgung lingkaran sama artinya dengan garis FH. Akar PQ kuadrat kurang dalam kurung R1 kurang R2 di pangkat 2. Oke, jadi PQ itu adalah jarak antara titik pusat lingkaran yang satu dengan titik pusat lingkaran yang berikutnya ataupun yang kedua, yang besar dengan yang kecil. Itu jaraknya. Oke, jadi kalian ingat kembali materi terkait dengan teorema Pitagoras. Kita masuk contoh soal, misalkan ini jarak kedua titik pusat lingkaran K sama dengan 17 cm. Panjang jari-jari lingkaran pertama R 25 cm.
Panjang jari-jari lingkaran kedua R kecil 17 cm. Ditanyakan panjang garis singgung persekutuan luar atau disimbolkan L. Oke. Kita menggunakan rumus yang hampir sama dengan yang kita peroleh pada slide sebelumnya. Jadi K pangkat 2 itu sama artinya dengan PQ tadi, jarak antara kedua titik pusat kurang jari-jari yang besar dikurangi jari-jari yang kecil dipangkatkan 2. Kemudian kita substitusi nilai-nilai dari yang diketahui di atas. K kita ganti dengan 17, R 25, R besar, R kecil 17. 25 kurang 17 kita peroleh 8, 17 pangkat 2 turun, kemudian 17 pangkat 2 kita peroleh 289, 8 pangkat 2 64. Akar 289 kurang 64 yakni kita peroleh 15 cm. Jadi panjang garis singgung L adalah 15 cm. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan latihan soal. Silakan kalian kerjakan secara mandiri, kemudian hasilnya dikirim melalui WA pribadi. Diketahui panjang AB, jarak antara kedua titik pusat 25 cm. Panjang garis AD 4 cm dan BC 11 cm. Tentukan berapakah panjang CD yang merupakan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Bagaimana adik-adik? Semoga kalian bisa memahami dengan baik materi kita kali ini dan bisa bermanfaat bagi kalian terkait dengan garis singgung lingkaran dan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Akhirnya, pembelajaran hari ini cukupkan sampai di sini dan ingat selalu 3M, selalu memakai masker, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta selalu menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.